kasih di dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua pada hari ini. Pendeta Olielif akan membawakan firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pelayanan beliau. Kiranya pelayanan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kami juga bersyukur atas pemain musik dan semua jemaat-jemaat yang terlibat dalam kebaktian hari ini. Good afternoon, ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ. We are so grateful to have your presence here today. We hope that Pendeta Pastor Leo Lim's sermon will bring us joy and meaningful significance in our life. Let's start our first song, My God, My King. Marilah kita membuka lagu hari ini dengan My God, My King, Tuhan dan Rajaku. My God, my King, to you alone I sing. You are the face I see. For all eternity, my God, my King, you alone I sing. You're the face I see. For all eternity, you be my queen of truth, just to be with you. How I see Mari kita berdoa. Puji syukur Allah Bapa kami yang penuh dengan berkat yang selalu mengalir kepada kami. Hari lepas hari, minggu lepas hari, lepas minggu Engkau selalu memberkati kami. Engkau memberkati kami melalui pekerjaan kami. Engkau memberkati kami melalui pekerjaan. Puji syukur ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami mendoakan untuk jemaat yang belum hadir, masih dalam perjalanan. Sertai mereka ya Tuhan agar boleh sampai tempat ini dan boleh bersama-sama memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk pemain musik, worship leader, singer, biarlah supaya mereka membawa suasana di dalam sukacita, sehingga kami jemaat-Mu boleh menyanyi dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pastor Leo Lim di dalam menyampaikan firman Tuhan.
berikan hikmat kepada beliau. Apa yang dikatakan boleh jelas kami dengar dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, sertai jam kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam pimpinanmu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lagu yang berikutnya adalah Tuhan Gembalaku. Our next songs, The Lord is my Shepherd. I'm sorry, I didn't translate that to English. But our next song is The Most Beautiful Day. Lagu yang berikutnya, Hari yang terindah. Saya undang jemaat-jemaat untuk berdiri jika mungkin. Rintangan seberat apapun tidak boleh menghalangi kita untuk kita tetap cinta Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan hati yang bersuka cita karena kasih Tuhan
kiranya sungguh kasih-Nya telah kita terima. Bapak Ibu Saudara benar, kasih yang mengalahkan setiap kita, mengubah kehidupan kita. Kasih bisa mengalahkan semua masalah jika kita mengubah pikiran dan kelakuan kita. Mari kita beri salam damai kepada jemaat-jemaat Kristus yang terkasih. Saya yakin dan percaya semakin hari iman kita boleh semakin bertumbuh. Semakin hari semakin cinta kami mengasihi Engkau segalanya. Marilah kita menjadikan saluran berkat bagi sesama. Firman Tuhan berjudul Aku Tenang di Dekatmu. Marilah kita menyanyikan lagu Bapa, ku persembahkan tubuhku dan Kau ku sembah.
We will sing this last song before we hear Pastor Leo deliver his sermon. We will sing, Lord, I give myself to you and I worship you. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, tulus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, I worship you. Ku serahkan hidupku kepadamu. I surrender my life to you. Kemuliaan nama-Mu. Father, I want to offer my body as a living sacrifice, holy and worthy, as a true worship. I worship you, Lord. I surrender my life to you, just to glorify your name. Marilah kita sembahkan kehidupan kita. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah menguduskan dan memberi keselamatan kepada kami. Dan juga kami mengetahui warisan yang nanti akan kami terima daripadamu, di mana kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berdoa agar saat-saat kami menunggu waktu yang mulia itu di dalam hidup kami, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan, agar perjalanan rohani kami itu benar-benar bermakna dalam kami mengiring Tuhan. Dan kiranya biar nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan, dan banyak orang yang bisa mengenal Engkau juga boleh mendapatkan keselamatan daripadamu. Kau berkati kami semua, gerejamu, jemaatmu, hamba-hambamu yang selalu mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang boleh selalu menyertai mereka. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus boleh menerangkan kepada kami, sehingga kami boleh mengetahui dan mengenal akan isi hati Tuhan dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Selamat siang. Sebelum duduk kita baca firman Tuhan dulu ya. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Kita baca silih berganti. Saya baca ayat 1. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus. Ayat 5. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama, orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Silakan duduk saudara. Demikianlah firman Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan pada waktu kita membaca, merenungkan dan juga melakukannya. Saudara-saudara, hidup kita ini tambah hari tambah tidak menentu, ya. Tambah hari tambah tidak pasti, karena kita bisa melihat dari apa yang terjadi hari lepas hari itu selalu menakutkan, ya. Dan kita tidak menyadari di mana di Amerika pun, di negara besar yang dulunya dipanggil negara Kristen, rupanya tambah lama tambah jelas, di mana kalau ada orang yang hidup di dalam kebenaran, membela kebenaran, jiwanya, nyawanya itu tidak terjamin. Ya, contohnya baru saja yang terjadi kepada Charlie Kirk, ya, di mana dia begitu baik untuk selalu memberikan anak-anak muda, generasi muda untuk kembali kepada Tuhan, dan nyawanya seperti tidak berharga dan jadi tembak lalu dia mati. Dan di Mazmur 125 ini kita akan belajar bagaimana kita menghidupi hidup kita ini
supaya hidup rohani kita itu berkemenangan. Saudara-saudara, pada waktu kita bergereja, artinya saudara itu sedang hidup di dalam kerohanian, ya, bukan di dalam materi saja, tetapi kerohanian. Dan kita mau menjadi orang yang menang dalam hidup ini. Kita mau menjadi orang yang menang di dalam Kristus. Kita mau menjadi orang yang selalu kuat di dalam perjalanan hidup iman kita. Nah, di dalam 125 ini kita bisa mempelajari atau juga mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, bagi siapa yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu berjanji bahwa hidupnya itu terjamin. Ya. Lalu yang kedua, mereka yang percaya kepada Tuhan memiliki warisan yang terjamin. Di mana yang dikatakan warisan ini bukanlah warisan dari kakek nenek moyang kita, tetapi warisan yang lebih kekal sifatnya, yaitu keselamatan. Ya, di mana nanti itu akan diberikan kepada kita dan itu sudah dijamin. Lalu yang ketiga, mereka yang percaya kepada Tuhan memiliki masa depan yang terjamin. Ya, jadi artinya apa yang saudara lakukan sekarang itu tertanam di masa depan di surga. Sehingga janganlah lelah bekerja di ladang Tuhan, karena semuanya itu sudah terjamin. Nah, mari kita simak satu persatu. Pertama, mereka yang percaya kepada Tuhan akan merasa aman dan tentram. Orang yang percaya kepada Tuhan itu sebenarnya walaupun melihat keadaan dunia ini menakutkan, tetapi kita harus yakin dan kita harus merasakan bahwa hidup kita itu terjamin, ya, dilindungi, dan kita merasa aman dan tentram. Nah, itu taunya dari ayat 1-2 di mana dikatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak goyah dan tetap untuk selama-lamanya, seperti gunung-gunung mengelilingi Yerusalem. Demikianlah Tuhan melindungi umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita memberikan hidup kita kepada Dia, Dia itu yang menolong, Dia itu yang menjamin, Dia itu yang melindungi, Dia itu yang menyertai. Kita ini seperti gunung Sion yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang lebih tinggi dari gunung Sion itu, dan juga kita ini seperti Yerusalem yang dilindungi oleh Tuhan, dan perlindungan Tuhan itu selalu mengelilingi kita setiap hari, ya, mengelilingi kita. Dia membentengi kita setiap hari supaya kita terus boleh selalu terjamin hidupnya pada waktu kita memberikan hidup kita kepada Dia. Dan dari 2 ayat itu tersebut kita juga bisa mempunyai 2 hal yang kita tahu, di mana apa yang terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan, dan apa yang terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan, ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, maka kita itu seperti gunung Sion, ya. Andre sering kali ke Israel, dan gunung Sion itu adalah mensimboliskan Yerusalem, di mana gunung Sion atau Yerusalem itu dikelilingi oleh gunung-gunung yang lebih tinggi, ya, yang lebih tinggi. Dan gunung Sion kita yang lebih tinggi yaitu kita mengenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Di mana dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 6 dikatakan, lihatlah, aku meletakkan sebuah batu di Sion, sebuah batu penjuru yang terpilih dan berharga, dan orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah dipermalukan, ya. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan, ya. Kita tidak akan dijadikan orang yang terbuang, tetapi kita menjadi orang yang selalu ada di dalam tangan Tuhan. Walaupun kalau seandainya maut merenggut karena kebenaran, tetapi namanya calikat itu tetap ada di dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga artinya saudara-saudara, di dalam kehidupan yang tidak pasti seperti sekarang ini, janganlah iman kita itu terombang-ambing,
sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang rohani, iman rohani kita itu bisa terombang-ambing, ya, karena banyak godaannya. Godaannya sangat banyak sekali, mungkin dari materi, atau juga dari kekhawatiran, atau juga dari ketakutan, sehingga iman kita itu bisa terombang-ambing. Tetapi kalau kita mempunyai Yesus sebagai batu penjuru keselamatan kita, maka iman kita itu akan tetap kuat, tetap teguh. Kita tidak pernah bergeming, kita tetap selalu percaya kepada Tuhan walaupun apapun yang terjadi. Kalau seandainya ini merupakan beginning, di mana orang-orang Kristen di Amerika itu mulai dilakukan seperti minority, maka sangatlah itu mencemaskan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah cemas, janganlah takut, ya, janganlah cemas dan janganlah takut. Kita tidak akan dipermalukan, dan Tuhan menginginkan kita itu seperti orang yang tidak terombang-ambing imannya, ya. Ada satu teologian yang namanya W.H.J. Page. Dia menulis seperti ini. Kalau kita melihat hidup manusia, ada orang yang hidupnya seperti pasir, ya. Pasir itu sifatnya selalu mudah tergeser. Kalau angin bertiup, pasir itu tergeser. Kalau ada hujan atau banjir, pasir itu tergeser. Kalau tergeser, pasti berbahaya hidup kita ini, ya. Lalu juga dia berkatakan ada orang yang seperti laut. Laut, kalau kita sering mancing, kita pergi ke laut, kita melihat itu ada gelombang, ya. Kita melihat ada angin puyuh mungkin, ya. Gelombang kadang-kadang yang sangat besar sekali. Dan seringkali juga kita seperti laut, selalu gelisah, selalu bimbang. Apa yang akan terjadi ekonomi besok? Apa yang terjadi politik di dalam negara Amerika? Ya, masing-masing mempunyai ideologinya sendiri. Malah kalau kita mempelajari sejarah Amerika, soal tembak-menembak itu bukan sesuatu yang baru, ya. Selama punya presiden yang berpuluh-puluh itu, ada sekitar 12 kalau nggak 15 yang pernah ditembak, ya. Semuanya itu terjadi di negara yang dipanggilnya negara Kristen, ya. Nah, tetapi kalau kita mempunyai Yesus Kristus, jiwa kita tidak usah gelisah, jiwa kita itu tidak usah bimbang, ya. Kita tidak mau menjadi orang yang seperti pasir, kita tidak mau menjadi orang yang seperti laut. Lalu juga dikatakan ada orang yang seperti angin, ya. Angin itu tidak menetap. Kadang-kadang dia bertiup ke barat, kadang-kadang dia bertiup ke selatan, kadang-kadang dia bertiup ke timur, selalu tidak menetap, ya, tidak menentu. Nah, dia anjurkan orang percaya itu harus seperti Gunung Sion. Gunung itu tidak bisa ditiup, tidak bisa dihanyutkan, tidak bisa digelombang, berpindah, ya. Gunung itu sifatnya kuat, stabil, dan aman. Apalagi fondasi gunung kita itu adalah Yesus Kristus. Sehingga dia berkata, janganlah seperti orang yang seperti pasir, seperti laut, atau seperti angin, tetapi orang percaya itu harus seperti gunung. Malah Yesus itu pernah mengatakan di Yohanes 10:28, dia mengatakan begini, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Oh, itu satu janji yang sangat mulia, yang sangat memberikan penghiburan dan kekuatan. Dikatakan tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari tangannya. Entah itu political turmoil, entah itu penyiksaan, entah itu macam-macam ekonomi dan segala-galanya, tidak akan
membuat kita terebut dari tangannya. Ya, bukan dari kekuatan kita, bukan dari kepintaran kita, tetapi semata-mata Dia itu yang memegang kita. Dia itu yang memberikan kita kekuatan. Ya, itu janji Tuhan Yesus untuk kita semua. Ya, nah, apa yang dikatakan firman Tuhan? Apa yang Tuhan ingin berikan selain Dia memegang kita di tangannya? Dia juga adalah gunung-gunung yang mengelilingi kita. Anggap saja kita ini adalah gunung Sion yang kecil di tengah Yerusalem, lalu dikelilingi oleh gunung-gunung yang lebih besar, yang lebih tinggi. Ya, kalau ada gunung-gunung yang lebih tinggi, lebih besar di sekeliling gunung yang di tengah itu, maka gunung yang di tengah itu adalah satu gunung yang aman dan tenteram. Ya, Mazmur 105 ayat 2 dikatakan seperti ini. Seperti gunung-gunung mengelilingi Yerusalem, demikianlah Tuhan mengelilingi umatnya. Bukan ini hari saja, bukan minggu ini saja, bukan bulan depan, bukan tahun depan, bukan tahun 2026, 2025, tetapi Dia katakan sampai selama-lamanya. Ya, sampai selama-lamanya. Jadi sehingga kita kalau punya anak cucu, pasti kita akan menganjurkan mereka, kamu harus belajar percaya kepada Tuhan, harus menaruh imanmu kepada Tuhan. Dalam hidup ini akan terus berganti-ganti. Ya, arahnya akan terus berganti-ganti. Gelombangnya terus juga akan berganti-ganti. Ada yang besar, ada yang kecil, dan juga pergolakan kehidupan negara-negara akan terus berganti-ganti. Tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu ke sekarang selama-lamanya, sehingga bagi siapa yang mau berlindung kepadanya itu akan terjamin hidupnya. Bukan minggu ini saja, bukan tahun depan saja, tetapi dikatakan untuk selama-lamanya. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, saudara bisa bayangkan kalau hidup kita itu adalah hidup yang selalu terlindung oleh Tuhan. Lalu saudara bertanya, bagaimana caranya saya mengetahui bahwa hidup saya ini terlindung oleh Tuhan? Bagaimana tahu caranya saya ini hidupnya itu terjamin oleh Tuhan? Maka saudara-saudara, kita harus melihatnya dari mata iman kita. Seringkali kalau kita tidak mempunyai iman, maka kita kehilangan pandangan rohani kita mengenai Tuhan. Sepertinya kalau kita melihat problem kita saja, problemnya itu terlalu besar kita lihat, tetapi Tuhan ini tersembunyi dari problem yang kita alami. Padahal sebenarnya kita harus melihat Tuhan lebih besar dari problem kita. Ya, ada ceritanya saudara-saudara, ada contohnya. Contohnya pada waktu Nabi Elisa dengan hambanya, ya, itu cuma 2 orang saja. Lalu hambanya bilang, aduh Nabi Elisa, musuh kita sangat banyak sekali. Mereka sudah seperti pasukan berkuda yang siap untuk membunuh kita berdua. Lalu Nabi Elisa bilang, jangan takut, kita ini lebih banyak daripada mereka. Saudara bisa melihat, pada waktu kita mengalami problem, kita tidak lihat problem kita lebih besar daripada Tuhan, tetapi kita harus percaya dan melihat bahwa Tuhan itu lebih besar dari problem kita. Tuhan kita itu melebihi problem kita. Sehingga Nabi Elisa bilang gitu, dia bilang, enggak, kita lebih dari berdua. Kita malah lebih lagi dari mereka. Ya, contohnya di 2 Raja-Raja 6:17, ya, dikatakan begini, berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah matanya supaya ia melihat. Dia berdoa buat siapa? Dia berdoa buat hambanya, supaya Tuhan itu membuka mata hambanya. Ya, katakan ini,
Lalu Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi sekeliling Elisa. Iman kita pun bisa bekerja seperti itu. Kalau kita menaruh iman percaya kita kepada Dia. Malaikat Tuhan itu melebihi dari setiap masalah atau problem yang kita alami di dalam hidup ini. Lebih besar. Dan malaikat Tuhan itu siap sedia untuk menolong saudara, membantu saudara mengatasi problem yang saudara sedang lakukan. Sehingga saudara-saudara, ya, di Mazmur 34 ayat 7 itu dikatakan begini. Malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang-orang yang takut akan Dia, dan Dia menyelamatkan mereka. Saudara percaya di dalam hidup saudara itu ada malaikat-malaikat yang selalu menyertai saudara? Percaya? Saya percaya. Ya. Ada satu buku yang dikarang oleh Billy Graham, ya, The Angels namanya. Ya. Dia mengalami beberapa kali di dalam hidupnya, pada waktu dia mengalami kesusahan ataupun sekalipun kecelakaan, itu selalu ada saja orang yang menolong dia. Lalu setelah orang itu menolong, orang itu disappear. Siapakah mereka? Selain kalau bukan malaikat. Tetapi seringkali kita tidak menyadarinya. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, banyak sekali yang Tuhan tolong saudara. Banyak sekali kejadian-kejadian yang saudara tidak sadari bahwa sebenarnya Tuhan itu menolong saudara. Jadi saudara-saudara, kalau kita boleh hidup disertai oleh Tuhan, dikelilingi malaikat Tuhan, siapa takut? Pasti kita hidupnya akan aman dan tenteram. Ya, kita itu seperti gunung yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang lebih tinggi. Kita seperti orang yang dikelilingi oleh malaikat. Ya, malah Tuhan itu berjanji lebih bagus lagi, dia katakan begini. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, baik sekarang maupun selama-lamanya. Pada waktu kita keluar dari rumah, Tuhan sudah menjaga kita. Pada waktu kita masuk ke rumah, Tuhan pun ada bersama-sama dengan kita. Amin, saudara-saudara. Ya, kalau kita menjadi orang yang selalu memberikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan itu berjanji. Ya, keluar, kamu akan sertai. Pada waktu masuk, aku pun akan menyertaimu. Itulah yang dijanjikan Tuhan kepada kita semua. Bukan saja untuk hari ini dia bilang, tetapi untuk selama-lamanya, sampai seumur hidup saudara, Tuhan itu akan menyertai. Dan kita mau melihat dengan kacamata iman kita. Itu yang pertama. Lalu mereka yang percaya kepada Tuhan memiliki warisan yang terjamin. Banyak dari kita sekarang mengharapkan kalau misalkan kakek saya meninggal, saya mendapatkan rumah 14 rumah. Belum tentu. Kalau rumahnya terbakar gimana? Belum tentu. Kan masih ada sibling yang lain. Kalau misalkan ada sibling yang nyeri hati saudara dibunuh, hilang warisannya. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia bilang warisanmu itu terjamin. Ya, warisanmu terjamin. Jadi tidak usah khawatir dengan warisannya apa yang ada di dunia. Ya. Karena warisan kita itu bukan warisan yang ada di dunia. Warisan kita itu adalah warisan rohani yang akan dan sudah disediakan oleh Tuhan.
Karena itu di ayat 3 dikatakan seperti ini. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tetap berada di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sebab orang benar dapat menggunakan tangannya untuk melakukan kejahatan. Apa ini artinya? Ayat ketiga, orang benar dapat menggunakan tangannya untuk melakukan kejahatan. Artinya begini, saudara-saudara. Kita bahas dulu yang bagian A-nya. Di mana milik pusakamu terlindungi dari orang fasik. Ya, karena dikatakan di 3 ayat itu dikatakan begini, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tetap berada di atas tanah yang dibagikan kepada orang benar. Artinya gini, orang fasik itu warisan, dia tidak akan tetap selalu jaya. Tidak akan selalu tetap ada di atas. Ya. Karena warisan orang fasik itu tidak akan menetap. Tetapi warisan orang percaya itu terjamin. Ya. Mengapa terjamin? Karena Tuhan yang memberikannya. Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita. Dan yang dikatakan di 3b itu, di mana tongkat kerajaan masih tidak akan tetap berada di atas yang dibagikan kepada orang benar. Kalau saudara melihat ada orang yang curang, ada orang yang licik, nggak usah ikut-ikutan. Ya, karena orang yang licik, orang yang curang, warisannya itu tidak akan tetap. Nggak usah ikut-ikutan. Karena Tuhan sudah menyediakan warisan yang benar buat saudara. Tuhan sendiri yang memberikannya. Entah itu di dalam pekerjaan, kalau ada yang jahat kepada saudara, atau apa saja, nggak usah ngiri. Nanti ada waktunya dia kejeplos dengan lubang yang dia buat sendiri. Tetapi kalau saudara selalu lurus, tetap benar, Tuhan menjamin warisan saudara. Saudara dijadikan untuk menerimanya, ya, untuk menerimanya. Dan dikatakan tongkat kerajaan fasik tidak akan tetap, ya. Dan orang benar itu tidak usah ikut-ikutan. Ya. Kalau di dalam pemerintahan, mudah-mudahan dari kita di sini nggak ada yang kerja buat pemerintah. Ya, kalau di Indonesia kasihan ya, lingkungannya sudah begitu, sudah biasa dengan korupsi. Kalau tidak ikut korupsi, tidak kebagian dan juga tidak mendapatkan jaminan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bagi siapa yang tidak ikut-ikutan dalam jalan orang fasik, hidupnya lebih terjamin. Amin, saudara-saudara. Buat apa kita ngiri sama orang yang licik dan curang? Hiduplah yang lurus dan baik, maka hidupmu aman dan tentram. Lebih baik miskin daripada kaya tetapi gelisah. Lebih baik miskin tetapi mempunyai damai sejahtera daripada tidak bisa tidur karena ada banyak dolar di bank yang dapatnya dari kecurangan. Buat apa? Buat apa? Ya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan tidak usah khawatir. Karena warisan kita itu warisan yang tidak akan pernah binasa. Di 1 Petrus 1 ayat 4-5 dikatakan, suatu warisan yang tidak akan pernah binasa, tidak akan cemar atau pudar, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang karena iman dilindungi dalam kuasa Allah sampai kedatangan keselamatan yang telah siap untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saya yakin kehidupan orang Kristen itu adalah satu kehidupan rohani, bukan hanya kehidupan jasmani.
Karena Tuhan sendiri pun mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi hidup dari kebenaran akan firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Dan dijanjikan oleh Tuhan, bagi siapa yang rohani bagus, baik dengan Tuhan, malah dia lebih berhikmat dalam setiap mengambil keputusan-keputusan sehari-hari. Sebenarnya pada waktu kita mengikut Tuhan, belajar firman Tuhan, kita tambah hari harus selalu menjadi orang yang tambah rohani, tambah dewasa dalam rohani. Orang yang dewasa dalam rohani, hidupnya lebih aman dan tentram. Kalau sudah dewasa dan aman tentram, dia bisa membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya jadi berkat. Jadi pada waktu kita menjadi orang Kristen, kita mempunyai arah, kita mempunyai tujuan, yaitu menjadi orang yang dewasa rohani. Amin. Mau saudara? Mau. Masa ke gereja dari minggu ke minggu ya begini aja. Nah hari ini kalau kita sudah mengetahui, saya jadi orang Kristen, saya jadi orang percaya, sebenarnya saya mempunyai tujuan, yaitu menjadi orang rohani yang dewasa. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri, kita bisa melakukannya dari pendengaran firman Tuhan, dari anugerahnya, yang dimanakan Tuhan Yesus katakan, kalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kalau kamu di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Dan kita mau, dan dia mau, kita selalu berbuah banyak. Buah-buah rohani yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya. Jadi ada dua hal dari yang terakhir. Mereka yang percaya kepada Tuhan memiliki masa depan yang terjamin. Dari ayat 4-5. Berbuat baiklah ya Tuhan kepada orang-orang baik, kepada orang-orang yang tulus hatinya. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang sesat akan dihalau Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat jahat. Semoga kesejahteraan atas Israel. Tuhan melihat hati saudara. Kalau hati saudara baik, tulus sama dia, dia akan berkati. Dia akan menyertai. Ya. Tapi kalau hati kita menyimpang daripadanya, dia tidak segan-segan untuk menghalau kita itu dari hadapannya. Ya. Ayat 4-5 ini seperti doa. Ya, di ayat 4 dikatakan berbuat baiklah. Berbuatlah baik ya Tuhan kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang tulus hatinya. Saudara nggak usah ragu atau takut kalau sekeliling saudara banyak orang yang curang. Saudara hanya bisa berdoa, Tuhan, saya sudah melakukan yang sangat terbaik. Saya tidak mau menjadi orang yang culas hati, curang atau licik. Tapi saya mau menjadi orang yang tulus hati. Tetapi Tuhan berbaiklah hati buat saya, berkati saya, anak cucu saya, hidup saya, berkatilah. Saya akan turut Tuhan kemanapun Tuhan mau. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa saudara. Nah, siapa yang baik dikatakan ini? Apakah baik yang benar-benar itu adalah orang-orang yang baik? Yang membuat saudara bisa baik itu adalah Yesus Kristus. Darah Kristus. Dia bisa memberikan kesempurnaan buat saudara. Tambah lama kita tambah mengikut Yesus, tambah hati kita itu akan dibentuk menjadi
seperti hatinya dia. Sehingga kita boleh menjadi sehati dengan dia, sepikiran dengan dia, setujuan dengan dia. Karena dalam hidup ini kita harus memilih mana yang baik buat saya, mana yang tidak baik buat saya. Dan kita hanya bisa mempunyai kemenangan kalau kita selalu dekat dengan dia. Karena dunia itu banyak sekali godaan. Dan kita adalah orang yang lemah. Satu-satunya jalan kalau kita mau menang, itu selalu kita dekat dengan dia. Kita mau selalu mempunyai hati yang baru. Setiap hari kita mau punya hati yang baru, hati yang selalu mau dekat sama Tuhan, selalu yang meninggikan dia. Hati yang baru itu diberikan kepada kita kalau kita mau bertobat dalam hidup ini. Di Matius 12:33 dikatakan begini, jikalau suatu pohon dikatakan baik, maka buahnya akan baik. Atau jikalau suatu pohon dikatakan tidak baik, maka buahnya pun tidak baik. Karena pohon dikenali dari buahnya. Maka kita dianjurkan supaya boleh menjadi sebuah pohon yang baik. Kita dianjurkan untuk selalu mempunyai hati yang baru. Ya. Dan Roma 2 ayat 6-8 dikatakan janjinya begini, Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan keabadian, Ia akan memberikan hidup yang kekal. Tetapi bagi mereka yang mencari keuntungan pribadi, yang menolak kebenaran dan mengikuti kejahatan, akan ada murka dan kemarahan. Jelas, kekristenan itu sebenarnya mengajarkan hal-hal yang sangat mulia, yang sangat baik, yang lebih baik dari Buddhisme, lebih baik dari Hindu, Karmaisme, apalagi Islam. Kalau kita lagi bersaksi sama orang, pemimpin kamu baik ya, Buddha baik ya? Baik, mengajarkan yang baik selalu. Hindu juga mengajarkan sesuatu yang baik. Semua agama mengajarkan sesuatu yang baik. Kristen itu lebih baik. Apakah pemimpin agamamu ada yang pernah mati buat kamu? Tidak ada. Bukan kita bangga. Boleh kita bangga. Paulus mengatakan kalau kamu mau bangga, berbanggalah di dalam Kristus. Karena dia mati buat orang-orang berdosa. Jadi sebenarnya orang Kristen itu kalau mengikuti Kristus itu harus lebih baik dari orang Buddha, harus lebih baik dari orang Hindu, harus lebih baik dari segala-galanya. Karena kita mempunyai pemimpin yang baik. Betul. Ya. Dan Tuhan jangan main-main. Tuhan mengatakan Allah akan membuang orang-orang yang berbuat jahat. Di 5. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang sesat akan dibuang Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat jahat. Jadi jangan anggap kita selalu memanggil Tuhan itu, tetapi buahnya tidak sama, itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Belum tentu. Malah dikatakan, ada firman Tuhan yang mengatakan orang-orang yang memanggil Tuhan, Tuhan Yesus bilang, kamu siapa? Aku tidak kenal kepada engkau. Menyala daripada. Aduh, kalau sampai Tuhan itu mengatakan seperti itu, parahlah kita ini. Ya. Matius 7:21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya dia yang melakukan
kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Di Wahyu 21-27 dikatakan begini, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau tipu daya, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, sebagai penutup saya ingin memberikan ada dua hal. Saudara mau hidup berkemenangan dalam hidup rohani saudara? Mau? Pertama, kehidupan Kristen yang berkemenangan adalah sebuah perjalanan iman. Bukan hanya untuk keselamatan kekal, namun juga dalam keputusan sehari-hari membangun gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Itu saudara boleh dikatakan saudara adalah orang Kristen yang berkemenangan dalam hidupnya. Saudara hidup dengan iman, saudara mencerminkan Kristus di dalam hidup saudara. Saudara dianggap sebagai orang Kristen yang berkemenangan. Ya. Lalu yang kedua, kehidupan Kristen yang berkemenangan dijalani dengan pandangan yang tertuju pada hal-hal surgawi, bukan dunia. Apa pandangan hidup saudara? Sebagai orang Kristen pun, apa pandangan hidup saudara? Apakah hanya tertuju di dalam dunia ini saja? Ataukah pandangan hidup saudara itu ke arah yang surgawi? Kalau pandangan hidup Kristen saudara ke arah yang surgawi, saudara disebut sebagai orang Kristen yang berkemenangan. Apa yang tertanam di dalam dunia itu akan terhitung di kemudian. Kalau di dalam dunia ini kita selalu terfokus dan terpikir kepada hanya hal-hal yang surgawi, kita adalah orang yang berkemenangan dalam mengikuti Yesus Kristus. Sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia dihina, dia tekun memikul salib. Dia tekun menanggung setiap bantahan. Tetapi sekarang dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Itu tujuan hidup saya. Seperti dia. Someday I will be there. I want to be there. Hidup ini sementara. Tapi ada satu warisan yang terjamin, yang sifatnya kekal. Kalau kita menaruh iman percaya kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Mana hidup ini bukanlah hanya di dalam dunia saja, tetapi hidup orang percaya itu adalah hidup yang berkemenangan, yang dimana satu waktu nanti kami akan hidup bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kami sebagai peziarah, orang-orang musafir di dalam dunia ini, kami mempunyai tujuan, yaitu tujuan kami
adalah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih kami boleh mempunyai harapan, dan harapan itu tidak mengecewakan, karena harapan itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih. Ajarkanlah kami untuk selalu kuat, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan takut, karena kami mengetahui panggilan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami panjatkan doa kami ini. Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Blessed are those who hear the sermon, who listen, and more importantly, to practice in our daily lives. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya persilakan saudara Julius. Sekarang saudara kita beri kesempatan untuk menaikkan doa-doa kita. Mari saudara kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan apabila kami diberi kesempatan untuk dapat meminta sesuatu daripada Tuhan. Mintalah karena Tuhan akan memberikannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menerima apa yang Tuhan telah berkati dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi pekerjaan, dan diberi kecukupan. Terima kasih ya Tuhan apabila Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang mengalami kelemah tubuh ya Tuhan. Ibu Juliana, ya Tuhan, Ibu Tante Olga, ya Tuhan Kohandi, ya Tuhan kami ingat Jinita, kami juga ingat Tante Lan ya Tuhan, dan kami juga ingat saudari kami Ariana ya Tuhan. Oh Tuhan, di dalam kelemahan ya Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh memberi kekuatan sehingga dia tetap berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk tempat di mana kami tinggal ya Tuhan, baik di negara di Indonesia ya Tuhan, baik kami di Amerika maupun kami saja di seluruh dunia ini ya Tuhan, yang begitu kacau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami lihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Kami hanya memandang kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang harus kami hadapi ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap iman kami dan teguh kepada Tuhan, dan kami tahu tujuan kami kembali kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
yang terkasih di dalam Kristus, mari kita nyatakan syukur kita dengan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Adapun nats yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pelayan persembahan Joseph akan menyerahkan kantong diiringi dengan lagu Betapa Hatiku. tempat ini. Terima kasih atas berkat, kelimpahan dan anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tibalah saatnya kami membagikan berkat tersebut untuk membangun dan perluas kerajaan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi, ya Tuhan. Inilah doaku untuk persembahan yang telah terkumpul. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Selamat datang, kami lama nggak ketemu, Iin. Welcome back. Siapa tadi? Hana dan Hana. Halo, sudah sembuh? Tante Lan, long time no see. Erika juga hari ini pada nggak kerja ya. Jadi puji Tuhan bisa beribadah bersama kita. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Musiko Ponirin. Judulnya kalau nggak salah, kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berdaulat. Jadi hari Rabu seperti biasa ada persekutuan doa melalui Zoom jam 8 malam. Puji Tuhan, hari Sabtu ini jam 3 sore di Lake Arrowhead, di tempatnya, jadi ada rumah wisata di tempatnya Cik Feliana. Kita akan ada baptisan untuk Harry dan Janice. Kita mengundang jemaat untuk ikut bersama ke sana. Di sana juga ada bisa main perahu, dayung, juga ada renang dan macam-macam hiburan. Biasanya kok saya ke Lake Arrowhead itu kan, lake-nya kan gede. Saya yang di sisi sini kan yang wisata. Kayaknya ini rumah dia aja yang di sisi sananya. Jadi biasanya saya lihat dari sini, wah rumah itu daerah sana tuh bagus-bagus gitu. Ternyata dia ada rumah di sana. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Cik Feliana dan John yang telah meminjamkan rumahnya. Dan acara November 1914 kita akan mengadakan
tour ke New Mexico dengan tujuan untuk mengunjungi Pastor Jim yang dulu meminjamkan tempat ini, yang mengasihi tempat ini. Dan jadi rencananya kita mau ke Lake Havasu, lalu ke Sedona, lalu ke Gallup yang tempatnya Pastor Jim, Gallup, lalu ke White Sand, lalu ke Antelope Canyon. Nah, Antelope Canyon ini saya belum tahu yang lower atau upper, kan ada dua ya. Hah? Oh, I don't know. Kan bayarnya double. Diskon kalau pergi satu. Oh, really? Oke, iya, Eva nanti yang akan jadi tour guide-nya. Diskon. Lalu setelah itu, ya kalau ada waktu kita Vegas, kalau enggak kita balik ke sini hari Jumatnya untuk beristirahat, hari Minggu kembali ke mana? Ke gereja. Kebaktian. Ya, baik. Dan hari ini adalah hari istimewa juga. Kita ada yang berulang tahun, yaitu yang ketua pengurus di Maranatha, yaitu Cik Foni. Nanti boleh didoakan. Pastor Leo dan juga saya lupa say hi itu istrinya siapa? Sorry. Ibu Nani ya. Oke, welcome. Sudah lama nggak bareng Pak Leo dia ke sini ya. Jadi hari ini Cik Foni berulang tahun, happy birthday. Nanti kita rayakan bersama. Cik Eva tolong itu ya acaranya. Lalu juga ada kesaksian dari Kojos berhubungan dengan istrinya yang tercinta. Silakan Kojos. Terima kasih. Kalau kita ada hari ini, kalau kan kita masih bisa bernapas, karena Tuhan itu baik, sangat baik dan amat baik. Nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku
Nampaknya kita ada calon WL ya. Terima kasih George and Fonny. Doanya bisa dilakukan waktu kita makan siang, ya. Oke, sekalian doa waktu benediction. Oke. Marilah saya undang saudara-saudara untuk bangkit kembali. Kita akan menyanyikan lagu penutup Maranatha dan kemudian disambung oleh berkat dari Pendeta Leo. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Sambutlah dia Raja, salatu pada bahasa, nyanyi sama sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja, salatu pada bahasa, nyanyi sama sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Happy birthday Boni, boleh maju ke depan? Ini yang ke-18 katanya. Boleh depan sini deh. Anaknya berapa sih? 2 ya? Udah punya cucu? Belum, aduh. Gak lama lagi katanya. Iya. Poni ini sama Jos kenal dulu waktu di rumahnya Kinto ya. Long time ago ya. Dan Poni saya mengucapkan terima kasih karena setiap bulan dia selalu tanya, Pak Leo, besok khotbah nggak hari ini, hari itu. Saya bilang, saya lihat schedule. Kalau saya bisa, saya akan iakan. Terima kasih diberikan selalu kesempatan untuk melayani kalian, dan juga terima kasih untuk Poni dan George yang selalu setia melayani Tuhan dan tidak capek atau letih mengundang saya berkhotbah di sini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan saya ada firman Tuhan yang ingin saya berikan. Saya tidak punya apa-apa, yang saya punya hanya Bible. Jadi saya bisa kasih itu ya. Dari Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah aku itu menjadi Poni. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh mempunyai saudari seiman di dalam hidup pelayanan kami, yaitu Poni yang telah Engkau berikan tambahan 1 tahun lagi di dalam hidupnya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama, Tuhan itu selalu boleh memberkati hidupnya. Berkati dengan kebajikan-Mu, berkati dengan kemurahan-Mu, supaya itu boleh selalu ada di dalam hidup dia. Pertama juga di dalam hidup pelayanannya, sehingga dia boleh diberkati dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dengan George sebagai suami, dan juga anak-anak yang bersekolah atau sudah bekerja. Kiranya Tuhan boleh berkati mereka satu persatu.
Dan kiranya Tuhan Yesus terus tolong dan juga selalu sediakan dan penuhi Boni dalam hidupnya dengan kemurahan dan dari kebaikan-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga atas mempunyai saudari seiman seperti Boni yang selalu setia melayani Engkau buat jemaat-Mu di Maranatha ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Happy birthday ya. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati Jos. Oke. Mari kita siapkan. Mari kita buka hati kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu boleh dilimpah-limpahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Oke, terima kasih Nata. Saya harus jalan lagi ya. Selamat malam.